membuat pertahanan dari Morph hancur kali ini. Korban berikutnya bakal tumbang, double pick, triple pick, diamankan. Dan Morph pulang sudah perjalanan mereka di game yang kedua. Habis chicken, terbitlah Tusun. I don't know man, gue gak ngerti apa yang dilakukan Morph tadi. Itu merupakan sebuah rapid sinon Betul. juga di bagian bawah, jadi jangkarnya ada. Tapi yang menarik di bagian barat, ini dari tim Crit sepertinya itu ya. Kayak nggak ada gangguan sama sekali, mereka aman banget. Sementara di bagian timur, itu numpuk banget Onyx, Evo, Supply Bank, 21, Rebellion. Semua di bagian kanan, bahkan dari Nick, tembakan dari Red Face terus menerus. Tapi Nick tidak gentar, terus bergerak. Justru Red Face yang tembakan cukup banyak, tapi Kute di tempat lain memberikan knockdown karena Joe Brenki dan langsung melakukan NCAR satu player Onyx tersebut, Pasta. Iya, tadi gue kira Onyx dikenokin sama Evo, tapi ternyata ada third party lagi yang join. Ini udah bener-bener chaos banget di area bagian timur. Tadi kalau lo sebutin ada Onyx, ada 21, ada Evos, ada Supply Bank, bahkan ada kuda terbang juga. Berarti ada 5 tim di jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan kali ini Onyx yang dirugikan karena mereka sudah kehilangan satu anggota mereka. Apalagi Joe Brenki, sebuah pemain yang tidak mendapatkan kesempatan cukup banyak di season-season sebelumnya. Tapi kali ini bermain dengan maksimal, tapi untuk di game yang lagi kita lihat sekarang, dia dipulangkan di awal-awal. Berarti dia harus Ya betul sekali, Crit baru saja mendapatkan sebuah compound, satu knock tadi memang sudah tercipta, tapi lagi dan lagi jarak seperti ini tentu nggak bisa langsung serta-merta melakukan push, oleh karenanya dimainkan momentum. Dan kalau melihat dari pergerakan zona 4, ini shifting ke arah bagian kanan, dan betul saja ada beberapa tim yang udah cukup diuntungkan, dan satu tim yang lagi-lagi berada dalam keuntungan terbesar adalah Zeus. Pergerakan Zeus ini sebuah prediksi zonanya luar biasa banget. Pas di bagian kiri, Crit udah mulai bergerak juga beriringan dengan dunia games, tapi utara benar-benar dijaga ketat oleh tim GPX. betul. Bahkan tadi kalau gua nggak salah lihat ya, dari Zeus dia ngezoning out satu anggota dari GPX yang ngintip ke arah koper mereka. Tapi sepertinya Crit bakal mendapatkan sebuah tamu yang tidak mereka undang, di mana ada DG yang sudah mulai mendekat, tapi cuma Wyvern doang yang terpantau. Kali ini bakal ada granat yang dilemparkan, namun ada tembakan ke arah Ical low HP, tapi granat dari seorang Ical juga berhasil connect dan mendapatkan seorang Wyvern kali ini. Satu sudah berhasil mereka amankan, tapi sepertinya dari DG mereka ingin membalas keadaan karena mereka sudah terknockdown satu anggotanya. Smoke terpop out untuk menyelamatkan rekan yang sedang terknockdown. Kali ini Psycho bakal melemparkan smoke tambahannya lagi, dan Crit yang ada di bagian tengah mereka masih berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, dan angle-nya terbuka dari bagian lain. Belum pertembakan dari seorang Boboho, masih cukup bersabar untuk memperhatikan area gudang Hejo, di mana di gudang Hejo itu bahkan 2 pemain terlihat oleh Boboho dan belum ada open fire dari Boboho. Ini luar biasa banget, DG sebenarnya bagus banget untuk melakukan sebuah split. Ada di bagian belakang satu orang, 3 di bagian depan, tapi lagi dan lagi ini posisi yang tidak bisa dimaksimalkan secara sempurna karena memang gudang ini juga cukup kuat untuk dilindungi dari pemain-pemain Crit sendiri. Dan kita lihat pergerakan Crit masih berdansa di bagian gudang, ada beberapa off angle yang harus segera diantisipasi karena DG ini berbahaya banget. Dan lu lihat juga pas ya, berarti kita sama-sama kali ini ada beberapa Mozus udah terbang juga menembaki. Maruzama nekat banget masuk dari sana, Pasta. Gila, itu rotasinya like a boss, dan akhirnya satu pemain mereka tumbang, bahkan 2 pemain mereka tumbang. Kali ini 3 tumbang. Sudah terknockdown satu persatu, tapi Maruzama masih bisa bertahan dengan 2 pemain mereka saat ini. Di bagian lain BMW juga sudah bisa memperandakan formasi dari kuda terbang. Ada yang dipulangkan ke bagian lobby, tapi dari kuda terbang mereka masih melanjutkan. Mereka bertemu dengan tim Rebellion di bagian bawah. Gio pun tumbang. Rebellion berhasil digugurkan oleh kuda terbang, dan saat ini 11 tim tersisa dengan 32 orang yang masih bermain. Betul banget, tapi kuda terbang tentu tidak akan mudah untuk masuk karena ada Onyx yang menjaga di bagian depan. Leon bahkan sempat terspot sedikit. Di tempat lain Maruzama juga ternyata masih ada Spawn V yang masih bertahan dalam zona. Leon mendengar ada pergerakan tim lain, tapi tabrakan diberikan oleh Boboho ke arah satu knockdown player. Ingin mencoba melakukan sebuah finish tapi belum berhasil. Boboho akhirnya berhasil untuk mendapatkannya. 5 elimination sudah dikumpulkan, namun lihat banyaknya open field, tidak banyak compound. Bahkan MKS juga tersisih dari game kali ini. Kuda terbang pun pulang ke lobby. Dia di bagian belakang, Okta terus menembak ke bagian bawah. Water takedown, luar biasa permainan dari Okta. Bahkan ini crossfire, setidaknya Boboho tidak akan terbackstab dari tim TN Cowboy Roar. Luar biasa permainan DG kali ini, Pasta. Men, Okta bisa dibilang menjadi MVP untuk DG kali ini karena berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Boboho. Bahkan satu anggota dari tim Cowboy gak bakal punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dan di bagian lain dari public yang juga sudah dipulangin karena lobby. Dan Boboho dengan supresornya tidak terdeteksi, menambah pundi-pundi elimination untuk dunia games. 7 elimination dan 6 tim
tersisa di menit ke-21. Ya, betul sekali, tapi ini dia Boboho dengan smoke yang sudah dikeluarkan akan melakukan sebuah setup terlebih dahulu karena butuh untuk melakukan full healing dan GPX malah. lihat pasta. GPX ini benar-benar diuntungkan. Sinon jangkar di bagian lower ground, di bagian atas ada Heaven dan juga KP bahkan dua Dari 3 pemain BMW dan tumbang satu pemain dari tim Zeus. Mercy tumbang namun trade knock mereka alami dan kali ini Flux yang akan berupaya untuk menyelamatkan satu rekan dia. Tapi ada through the smoke dari Kopinli untuk mendapatkan sebuah knockdown lagi. Namun masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Tapi sepertinya dari BMW mereka bakal try hard untuk masuk ke dalam zona mengitari barisan sebelah kiri karena tidak dijaga oleh pemain dari GPX. Sinon sudah mulai terspot, ada smoke yang di pop out oleh seorang Elder yang menjadi 2 pemain terakhir dari Zeus saat ini. Ya, ini luar biasa banget dari BMW bisa masuk walaupun satu orang tadi harus dipulangkan ke lobby karena memang itu menjadi sebuah sacrifice. Setidaknya 2 orang bisa masuk sementara Zeus sekarang yang paling lambat untuk masuk udah menjadi pengamatan sempurna bagi GPX dan bahkan demi tembakan diberikan bahkan FJ dari 21 yang dapatkan pemain dari Zeus. Sementara KP diberikan tugas besar untuk menjaga pergerakan BMW dan GPX benar-benar sebuah angle dia jaga. Elder nggak bisa bergerak. Lynx coba fight dengan FJ tapi keduanya masih berada di bagian luar zona kali ini pasta. Betul, yang tadi gue kira GPX nggak bakal ada yang nge-backstep, tapi ternyata BMW berhasil mendapatkan area belakang dari GPX. Jadi bisa aja memberikan backstep, tapi KP dong. Dengan ketelitian dan juga pendengaran yang bagus, langsung mengamankan area high ground-nya supaya GPX gak ke backstep oleh tim BMW. Dan dari angle-nya KP harusnya dia bisa mendapatkan 2 anggota dari BMW. Akankah ada tembakan dari seorang KP kali ini karena Flux juga langsung naik ke bagian atas agak sedikit tertutup. Tapi sepertinya bakal langsung terspot oleh Elimination Fit. Di mana kali ini Zeus dipulangkan karena lobby tinggal 2 tim tersisa antara GPX dan juga tim BMW. Yap, Kopinli dan Flux menjadi last 2 man standing dari BMW. GPX masih berada di bagian atas. KP lagi dan lagi menjadi penjaga Guardian, tapi Guardian yang tidak baik tentunya untuk BMW. Need sedang di-cook lagi, lempar ke arah bagian bawah, cukup matang meletup di sana, tidak memberikan sebuah knockdown bahkan damage pun tidak karena BMW, Kopinli dan Flux pintar sekali untuk memainkan cekungan itu. Tapi untuk berapa lama? Karena zona terus mendorong dan sebentar lagi akan berhadapan dengan Heaven pun juga Sinon yang sudah clearing area di bagian bawah. Betul, dan circle juga tertuju karena 2 pemain dari GPX. Ini mungkin KP yang bakal menjadi sebuah informan, tapi ada tembakan dari seorang Flux karena 2 pemain dari GPX. Kalau gue jadi GPX, gue nggak bakal try hard untuk fight ini. Gue bakal, ya udah sabar aja di dalam zona karena zona udah menguntungkan ke arah tim GPX sendiri. Tapi granat dari KP berhasil mendapatkan seorang Flux. Last man standing ini akan membuat KP lebih percaya diri. Ada tembakan dari GPX dan winner chicken dinner diamankan oleh GPX.